warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul pengajian kita siang ini adalah antara benar dan merasa benar. Itu dari Pak Camat langsung tuh judulnya. Kapan kita itu benar, kapan merasa benar. Mereka merasa sudah membunuh Yesus Kristus. Merasa benar. Yang benar itu yang mana? Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Yesus. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Yesus. Lalu siapa yang sebenarnya disalib itu? Bal syubbihalahum, walakin syubbihalahum, ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan wajah Yesus. Siapa itu? Muridnya yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Ditangkap, diserupakan wajahnya. Lalu kemudian mana Nabi Isa? Barrafa'ahullah, Allah mengangkatnya ke tempat yang mulia. Lalu yang disalib di tiang itu siapa? Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak benar-benar sudah menyalib Isa. Jadi antara benar dan merasa benar. Orang merasa benar karena dia tidak berdalil. Kita benar. Mana benarnya? Tertulis itu dalam Al-Quran. Tadi kita sholat zuhur 4 rakaat, tak ada dalam Quran tertulis. Nanti kita sholat asar 4 rakaat, tidak ada dalam Al-Quran tertulis. Sholat cukup dikatakan Allah wa aqimus sholah, sholatlah. Tapi teknisnya berapa rakaat dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah atau hadis-hadis. Merasa benar dan benar yang tak terbantahkan hanya ada dalam kitab suci Al-Quran yang sampai hari ini bahasanya tidak dirubah sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Berkumpul orang sedunia ini untuk menunjukkan mana bahasa asli Nabi Isa alaihissalam. Di Indonesia, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus sudah dirubah bahasa Indonesia. HKBP, Huria Kristen, Batak Protestan, dirubah Injil bahasa Batak. Bahkan sekarang mereka berusaha mau mengkristenkan Minangkabau, dirubah dengan bahasa Minang. Maka mengeceklah Matius kepada Yesus, baaka bawa angkini Matius. Al-Quran enggak. Sampai hari ini mau orang Melayu, mau orang Batak, mau orang Bugis, mau orang Minangkabau, semuanya bahasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa benar dengan benar. Saking banyaknya orang merasa benar, maka orang yang benar itu ragu dengan kebenarannya. Ini judul ini dikasih Pak Camat langsung di tempat. Merasa benar, merasa benar, merasa benar, merasa benar, merasa benar. Saking banyaknya orang merasa benar, orang yang benar itu ragu tentang kebenarannya. Perempuan yang tidak pakai jilbab merasa dia benar. Bahkan pandai pula dia membenarkan dirinya karena dia punya pembenaran. Kamu kenapa tak pakai jilbab? Lebih baik tak berjilbab tapi hatinya bersih daripada kamu berjilbab suka ngomongin orang. Yang penting jilbab bukan hatinya. Iya juga ya, kata. Tengok.
Saya seumur-umur baru ini ceramah judulnya merasa benar dan kebenaran. Terima kasih Pak Camat. Ini nanti saya bawa nih ke Pekanbaru. Dari mana Ustaz dapat judul di belakang Padang? Jauh sebut judul ini. Perempuan yang tak pakai jilbab merasa benar. Kenapa? Saya sudah lama tak pakai jilbab. Rezeki saya lancar, anak saya sehat, rumah tangga saya akur. Mana saya benar? Tengok, dia sedang merasa benar. Lalu di mana mau melihat kebenaran? Iqra, baca Al-Quran. La ya'tihil batil, tidak ada kebatilan. Min baini yadayhi, di depannya. Wala min khalfihi, di belakangnya. Bacalah Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayuhan nabi, hai Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya memanjangkan pakaian kerudung panjang ke bawah. Maka perempuan yang tidak menutup aurat merasa dirinya benar, maka kita mesti menyingkapkan kebatilannya. Ente kamu tidak benar, tapi kamu sedang merasa benar. Rasa ini penting, tapi merasa hebat. Orang hebat mantap, merasa hebat tidak baik. Orang kaya bagus, merasa kaya tidak bagus. Sekarang ini banyak orang merasa saja. Merasa. Orang kalau sudah merasa alim, dia takkan mau baca lagi. Kenapa? Tak ada yang lebih hebat daripada saya di sini. Siapa lagi? Saya. Siapa yang suka menyebut saya, merasa paling hebat? Tidak lain tak bukan iblis, Fir'aun, Qarun. Apa kata iblis? Ana rabbukumul a'la. Saya yang paling hebat, paling tinggi, paling kuasa. Aku adalah Tuhan kamu. Merasa dirinya besar, merasa dirinya benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki, perempuan tidak mahram berjalan bersama merasa dirinya benar. Kamu salah nih. Apa yang kami langgar? Dia berdua juga, dia berjalan bersama juga, dia berjalan bersama. Apa salahnya? Ini tak sesuai dengan adat Melayu. Orang Melayu pantang berjalan berdua belum menikah. Itu kan dulu, tak layak lagi zaman sekarang. Merasa dirinya benar. Lalu mana kebenaran yang benar yang tak terbantahkan itu? Dalam hadis Nabi, mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tidak boleh laki-laki dengan perempuan berjalan berdua-dua, illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Laki-laki, perempuan, tidak ada hubungan keluarga, tak ada hubungan nasab, berjalan bersama. Fathalithuhuma syaitan, maka yang ketiganya adalah setan. Kalau saya bicara mungkin benar, bapak bicara mungkin benar, ibu bicara mungkin benar, karena kita masing-masing merasa benar. Tapi kalau sudah Muhammad yang bicara, pasti benar. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa, dia bicara bukan mengikut hawa nafsu, bicara mengikut akal, bisa betul bisa salah. Bicara mengikut perasaan, rasa-rasa, like and dislike. Kalau sudah suka, lawan pun musuh, salah semuanya. Kalau sudah benci, tak ada kebenaran dalam diri orang. Tapi kalau sudah sayang, semua yang dicakapkannya benar. Maka kita tidak disuruh merasa benar. Pandanglah kebenaran itu, karena Allah mengatakannya benar. Pandanglah itu baik, karena Allah mengatakannya baik. Andai sepakat kita di Kepri ini, Kepulauan Riau, Provinsi, sepakat mengatakan bahwa membuka jilbab itu boleh, tidak menggugurkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya dengan etika, itu bedanya dengan moral. Etika, moral
kesepakatan sekelompok orang. Sepakat orang barat, kalau berjumpa cipika-cipiki, maka itu dianggap baik. Siapa yang tak mau melakukannya, tak baik. Sepakat orang, kalau jumpa ditanya, mana rumah Pak Anu? Sana, tak sopan, tak boleh menunjuk pakai telunjuk. Lalu yang sopan itu bagaimana? Menunjuk begini. Itu kesepakatan. Datang orang lain menunjuk, dianggap tak sopan. Kesepakatan sekelompok orang. Sepakat orang di Papua bahwa yang sopan itu adalah kalau tidak pakai celana. Maka siapa yang datang ke sana pakai celana panjang dianggap tak sopan karena melanggar kesepakatan. Sedangkan Islam bukan begitu. Mereka merasa benar, merasa bahwa inilah benar, rasa-rasanya benar, tidak benar. Maka sekarang orang sedang kehilangan standar kebenaran. Kenapa benar? Karena dilakukan orang banyak. Kenapa benar? Karena yang membuatnya pejabat. Kenapa benar? Karena dilakukan orang kaya. Dia menjadi benar kalau dilakukan orang kaya. Dia menjadi benar kalau dilakukan pejabat. Dia menjadi benar kalau dilakukan orang banyak. Inilah prinsip kebenaran orang zaman sekarang. Maka apa kata Allah membantah dalam Al-Quran? Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut orang banyak di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka yang banyak itu hanya menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita pergi ada acara nikah, apa yang pertama ditengok orang acara nikah? Di pintu ada foto perawat, foto-foto sebelum nikah, belum akad, wali belum memegang tangan calon menantu, tapi fotonya macam sudah anak 3, anak 2, pose-posenya. Kalau foto itu tak ada, tamu akan bertanya, mana foto perawatnya? Besok menikah, mana foto perawatnya? Bulan depan ada yang nikah, mana foto perawatnya? Maka foto-foto yang batil itu menjadi benar. Kenapa? Karena dilakukan orang banyak. Walaupun dia salah, merasa benar. Kalau ada hari ini anak gadis menikah tidak pakai foto perawat, dianggap aneh. Kalau ada orang tua melarang, ya mak, saya mau nikah, mau foto-foto dulu sebentar ke studio di Batam, boleh? Tak boleh, haram kamu foto berdua dengan tak mahram pegang-pegang. Orang tua aneh, tak layak hidup tahun 2017, jadul, ketinggalan zaman, merasa benar. Kalau ada anak lajang sekarang tidak punya pacar, malam minggu, malam ahad di rumah saja. Kamu kenapa tak pergi? Tak ada pacar, hari gini tak punya pacar, apa kata dunia? Aneh, merasa benar. Maka Islam mengajarkan kita, kamu harus berprinsip dalam hidup. Jangan merasa benar, tapi peganglah dia sebagai sebuah kebenaran. Sampai mati kau tidak akan tanggalkan, tak akan lepaskan dia. Kita alhamdulillah di belakang Padang masih ada tempat berpegang. Ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Ketua LAM, ada Pak Kua. Bisa tempat bertanya, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Kalau tak paham boleh bertanya. Tapi kawan-kawan kita yang ada di DKI Jakarta bingung, tanya sebelah, kau pilih siapa? Ahok. Kau pilih siapa? Ahok. Kau pilih siapa? Ahok. Kau pilih siapa? Orang Islam. Untuk apa milih orang Islam kalau korupsi? Lebih baik milih orang kafir tapi jujur. Error. Merasa benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tanamkanlah prinsip kebenaran ke dalam anak-anak kita, supaya dia tak hanyut di bawah arus yang deras, dipukul ombak, dihempas gelombang. Hari ini kalau ada orang tua melarang anak gadisnya, anak lajangnya berduaan, dianggap orang tua yang aneh. Hari ini kalau ada anak muda tidak mau pacaran, dianggap anak muda yang aneh. Itu sudah punya calon? Enggak. Jangan-jangan homo dia itu. Aneh.
Makanya betul kata Nabi, bada al-islamu gharibun, Islam ini pertama kali datang aneh, fasawfa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman dia akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang aneh. Orang Melayu dulu menikah 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik, ditengok dulu dia sudah diikat atau belum. Malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat berhatam kaji, malam kelima malam menikah, malam 6, 7 malam berpesta, makan-makan, minum-minum, berkumpul silaturahim. 7 hari 7 malam. Sekarang tak ada lagi merisik, tak ada lagi meminang, tak ada angin, tak ada hujan, akad saja langsung. Kenapa langsung akad? Kalau tak disegerakan akad meletup saking besarnya sudah. Dulu akad nikah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember baru Ustadz diundang. Assalamualaikum Ustadz Somad. Ya, Ustadz dulu acara nasihat pernikahan anak saya kan? Kapan tuh Pak? Januari. Ya betul. Ini bulan Desember tolong datang ke rumah kami. Acara apa tuh Pak? Acara akikah cucu kami. Cucu yang mana? Yang kemarin Januari itulah. Oh ya, dulu begitu. Sekarang dah menikah Januari, April akikah langsung. Tak 1-2 SMS masuk ke HP saya nih. Pertanyaannya Pak, apa hukum nikah setelah hamil duluan? Ini kalau dikumpulkan, inilah pertanyaan yang paling banyak. WhatsApp, message, Twitter, BBM, HP, telepon langsung. Apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang hamil kalau dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Hukum negara, hukum agama, nikahnya sah. Tidak ada permasalahan. Yang tidak masalah jangan dipermasalahkan. Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah. Lalu masalahnya di mana? Setelah anak lahir muncul 4 masalah. Apa masalahnya? Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Malulah pakai bin emaknya. Satu-satunya yang pakai bin emak cuma satu, Isa ibnu Maryam. Yang lain mana ada? Malu pakai bin emaknya. Apa boleh buat? Begitu hukum Islam. Kalau mau nikahkan, nanti lahir anak pakai bin emaknya. Kalau tak mau gimana? Pindah ke Papua, cari kos-kosan di sana, tunggu sampai 9 bulan. Setelah lahir baru balik. Ditanya tetangga, mana anak kamu? Sudah 2. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, kebetulan anak itu lahir laki-laki, anak hasil zina, lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Maka abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seemak, saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah saudara seayah. 3, mati si bapak, anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab. Orang yang mendapat warisan hanya karena ada hubungan nasab. Yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4, kebetulan anak hasil zina itu anak gadis 25 tahun, dia pun tumbuh menjadi anak yang gadis cantik jelita, dipinang anak lajang sampai masanya mau menikah. Maka si bapak tak bisa mewalikan anak itu, karena itu bukan anaknya. Lalu siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu. Pak Kua, ya, saya mau bicara dengan bapak nih 4 mata.
masalah masa lalu saya 25 tahun yang lalu. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ni tak baik Pak Kua, saya ni orangnya tak baik Pak. Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik, dulu saya ni setan. Kata Pak Kua, memang nampak saya masih ada bibit-bibitnya lagi. Jujur, maka perempuan itu yang mewalikannya adalah wali hakim. Begitu kata Nabi, fasultan hakim waliyun man la waliyalaha, menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Itu dia, rambutnya sudah diambil, darahnya sudah diambil, air liurnya diambil, rambut, darah, air liur, bawa ke Singapura, dekat dari sini, tes DNA, tes. Setelah tes positif, ini anak Anda, tunjukkan, ini anak saya Pak Ustadz. Siapa yang bilang itu anak kamu? Nih Lee Kuan Yew yang bilang. Tak laku Mas Bro, dalam Islam DNA tak laku. Lalu yang laku itu apa? Akad. Salah saya apa? Udah dijelaskan, tak juga tahu dia salahnya. Apa salah saya? Mau tahu kamu apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Itu salah kamu, baru kamu tahu. Maka jagalah anak-anak gadis kita. Tak selamat kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selangkah lagi kita mau masuk surga, setan menggoda, iblis mencari kawan, ditariknya kaki kita oleh anak gadis yang tak dididik, tak dapat tunjuk ajar. Datuk Tenas Effendi dari Kerajaan Melayu Pelalawan menulis buku Tunjuk Ajar Melayu. Apa maknanya? Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak berjilbab panjang? Kenapa tak balik petang? Kenapa luar sama laki tak mahram? Sama siapa? Pulang jam berapa? Duit kemana saja dipakai? Perempuan mesti menunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Begitu perempuan berhenti menunjuk dan mengajar, kiamat sudah terjadi di rumah tangga. Kenapa Ustaz sebut perempuan? Karena ibulah yang paling lama mendidik anak-anak. Adapun suami mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu yang melakukan aneh, dua yang melakukan agak aneh, tiga yang melakukan kurang aneh, lima yang melakukan tidak aneh, enam yang melakukan biasa-biasa saja, tujuh yang melakukan tak lagi menjadi permasalahan. Allah bisa karena biasa. Jangan sampai kita merasa benar. Orang yang menikahkan anak telah hamil merasa benar, padahal dia tidak benar. Kalau hidup dia zaman Abu Bakar Siddiq, apa yang akan dilakukan Nabi dan Abu Bakar? Azaniatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali cambuk. Tak ada cambuk pecut untuk memukul kuda, tak ada. Ambil batang korma, pelepah korma, pukulkan ke belakang. Tak ada pelepah korma, pelepah kelapa, pelepah sawit. Tak juga ada tiang kapal tu pukulkan ke belakang. Berapa kali? Kalau belum menikah 100 kali. Kalau sudah menikah, bini orang, laki orang berzina juga, apa hukumannya? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah punya suami tetap juga berzina. Tanam setengah badan dalam tanah, lempar batu sampai mati, tak ada ampun. Kenapa ditanam setengah badan? Karena kalau tak ditanam lari dia. Maka tanam sampai sepinggang, ambil batu, lempar sampai mati. Begitu hukum Islam. Nanti kalau bapak ibu mau melaksanakan di sini, gali tanah, masukkan dia, lempar batu sampai mati.
Tapi kalau Pak Kapolsek menangkap, saya tak tanggung jawab. Saya hanya menyampaikan hukum Islam. Ini negara Pancasila, tidak diterapkan hukum Islam. Orang yang berzina bukan dilempar batu, orang berzina bukan dilempar cambuk. Orang yang berzina apa hukumannya? Dinikahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah tidak ditegakkan, kita sendirilah introspeksi diri. Salat Islam, puasa Islam, haji Islam, umrah Islam, zakat Islam, tapi pernikahan tidak Islam, maka tak sempurna Islam kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara total, jangan sepotong-sepotong. Download tak bisa sepotong. Kalau gagal download Anda 95%, hangus semuanya. Selesaikan ceritanya dari A sampai Z. Allahu Akbar, salat Islam, tak makan tak minum, puasa Islam, keluarkan zakat mal Islam, ada duit pergi haji umrah Islam. 4, syahadat tiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita benar di hadapan Allah, kita benar di hadapan manusia, tidak merasa benar, tapi memang kita sebenar-benar. Saya mulai ceramah tadi jam 2, sekarang setengah 3, untuk menjelaskan benar dan merasa benar setengah jam.